dan kepada Mbak Mas semua. Basri harap pertemuan ini nanti menjadi awalan yang baik untuk penelitian eh, kita semua dan juga untuk bisa berkontribusi dalam kemajuan pendidikan Indonesia ke depannya. Oke. Jadi Pak Tanto di sini kemarin kan kami sudah apa namanya membuat yang akun premium ya untuk assembler dan untuk keperluan penelitian memang diperlukan beberapa hal yang kemarin sudah kami komunikasikan. Jadi spesifikasi untuk AR-nya itu teman-teman sedikit mengalami kesulitan. Nah, mohon bantuan kepada Pak Tanto untuk bisa membimbing adik-adik calon guru agar produk yang dikembangkan itu bisa bagus begitu. Ya, saya rasa itu waktu dan tempat kami persilakan pada Pak Tanto. Nggih. Ya, makasih Bu Asri. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini langsung saja ya, kalau misalnya ada yang merasa kesulitan tuh langsung bagian apa gitu. Saya rasa yang kemarin udah pernah sama saya itu barangkali udah dipraktekin gitu ya. Jadi udah pada pinter kayaknya untuk membuat ER-nya gitu melalui Assembler Edu. Nah, kemudian kalau ada yang apa namanya? Ada aset yang belum ada, bisa saja cari 3D-nya itu di luar dari asetnya Assembler Edu, kemudian nanti diimpor gitu ya. Jadi memang agak terbatas sih yang ada di Assembler Edu itu. Di library-nya itu kan kalau misalnya nggak ada, baru dicari di luar. Karena dari Assembler Edu yang premium itu udah memfasilitasi apa namanya storage sebesar 330 mega gitu ya. Jadi kalau yang free itu kan cuma 30 mega. Nah, itu ditambah 300 supaya bisa mengimpor aset-aset dari luar. Jadi aset yang bisa dimasukkan ke dalam assembler edu itu yang ada atensinya itu GLB gitu ya. Ekstensinya itu GLB. Jadi file itu nanti bisa ditambahkan kalau nggak ada dari dalam asetnya assembler gitu ya. Coba saya share dulu, share screen-nya. Saya bisa share screen nggak ya? Bentar nih. Mbak Bintang, Mbak Bening bisa di set sebagai, oh udah kok ya. Udah Sampun, ya? Mbak. Oke. Kalau kita udah login nggak gini, kemudian bentar nih tak hilangkan yang nutupi-nutupi gitu ya. Kemudian di sini kan miliknya Mas sama Mbak itu kan di akunnya itu tertulis kayak gini. Di akunnya nanti bisa dicek itu kan ada kelola paket di sana ya. Nah, di sini kan ada storage-nya 330 MB gitu. Kemudian ada masa aktifnya itu sampai tanggal berapa gitu kan ya. Kalau kemarin diaktifkan berarti sampai tanggal sebulan kemudian gitu kan. Nah, jangan sampai kalau misalnya membuat asetnya, membuat proyeknya itu pada saat premium, nanti kemudian produknya itu selesai setelah premiumnya juga selesai. Nanti kalau ngambilnya aset itu di akun premium, nanti kalau sudah nggak premium, nanti nggak bisa terbuka gitu asetnya. Kecuali kalau yang ditambahkan di storage itu dari luar malah bisa semuanya gitu ya. Jadi dioptimalkan terlebih dahulu yang aset yang free. Kalau nggak ada yang free, baru yang di premium gitu. Nah, keperluannya sampai kapan misalnya? Kalau misalnya eh, pada saat penelitiannya atau pada saat apa di publik di share luas gitu masih keadaan premium asetnya nggak masalah gitu. Masih semua misalnya siswa atau
siapa gitu masih bisa menikmati. Tapi kalau sudah nggak premium nanti akan kembali ke basic lagi, maka nanti akan jadi draft gitu ya. Yang sudah kita buat kembali ke draft lagi. Nah, akan bisa dinikmati itu ketika jadi premium lagi gitu. Gitu ya. Jadi misalnya saya menambahkan di storage-nya itu sudah sampai segini, ini mah sudah 83 mega karena saya tambahkan aset-asetnya dari luar gitu. Karena yang di dalam assembler nggak ada. Misalnya cari apa nih? Misalnya kita bisa sekarang itu dari alat peraga ya. Dari alat peraga kita nyari misalnya sistem pernapasan gitu ya. Atau organ pernapasan. Ada nggak nih? Oh kok nggak sesuai gitu kan ya. Jadi kok kayak gini gitu kan. Berarti ya paru-paru coba ya. Apa ya? Paru-paru. Misal nih, misalnya ini paru-paru luar gitu ya. Nah, di sini kan ada organ-organ. Memang yang di assembler Edu ini mungkin hanya yang apa ya, sederhana gitu ya. Nggak sampai ke yang detailnya, barangkali ini bisa dibuka atau dilebar sempitkan apa namanya pembuluh darahnya sampai kelihatan gitu. Belum sampai kayak gitu gitu ya. Nah, ini langsung nanti bisa dipakai karena apa namanya akunnya premium nanti bisa menduplikasi. Kita bisa duplikat atau langsung diambil markernya juga bisa gitu ya. Kalau misalnya kita duplikat nanti akan ada di halaman editor kembali gitu ya. Nah, baru ditambah-tambahkan. Kemudian kalau nggak ada bisa diimpor aset dari luar. Barangkali udah pernah mengambil aset dari luar. Ada beberapa website penyedia 3D gitu ya, yang gratis gitu. Ini udah ada di sini kan, ya, udah ada di sini. Silakan nanti ditambah-tambahkan apa yang diperlukan gitu. Saya justru malah pengen eh, melihat dari Mas sama Mbaknya yang sudah dibuat gitu. Boleh disampaikan kekurangannya di mana atau kesulitannya di mana gitu. Gitu Bu Asri ya. Jadi saya nggak tahu nih pengennya buat yang seperti apa gitu ya. Kalau menambahkan 3D dari luar nanti di sini ada impor 3D gitu ya. Tapi sebelum diimpor ini eh, cari dulu, kemudian download dulu, kemudian masukkan dulu di penyimpanan di laptop, baru bisa diimpor ke sini dari laptop simpan di sini. Sama seperti kemarin saya mau nambahkan nih nggak ada ya botol Sprite kayak gitu kan nggak ada di assembler gitu ya. Nah, saya tambahkan di sini gitu. Bis juga kadang nggak sesuai dengan keinginan saya, maka ini sudah ada bis yang saya impor dari luar gitu. Oke, coba ada yang mau menampilkan boleh. Nanti saya tambahkan kekurangannya di bagian apa gitu ya. Coba saya stop dulu. Silahkan Mas sama Mbak boleh disampaikan. Halo, silahkan. Atau di chat boleh seperti apa yang mau diinginkan. Ini kan mau membuat ini ya modul gitu ya. Modul kan ada bacaan-bacaan, ada gambar. Nah, barangkali akan diselipi di bagian
teksnya atau di bagian gambarnya itu yang bisa di-scan gitu kan nanti ya. Yang bisa di-scan apakah scan-nya itu berbentuk gambar atau scan-nya itu berbentuk marker, marker yang dari bawaannya assembler atau hanya link gitu ya, atau QR yang kita buat sendiri, QR code itu boleh jadi bisa bervariasi. Eh, Teman-teman di sini semuanya kan kalau premium itu kan ketambahan markernya 5 jadi ada 6. Kalau gratis kan cuma satu, ketambahan 5, jadi ada 6 gitu ya. Jadi bisa dipakai itu 6 marker. Tapi kalau bareng-bareng bekerja sama, satu kelompok itu membuat satu produk yang sama, maka nanti bisa saling menyumbang nih. Jadi dari 6 miliknya si A, 6 miliknya si B, jadi banyak marker kan ya. Kayak gitu. Udah pernah belum nih menggunakan marker? Jadi di gambar itu kalau gambarnya di-scan nanti juga akan muncul AR-nya di atas gambar itu juga bisa gitu ya. Dimanfaatkan markernya gitu. Kalau marker nanti selama marker itu masih ada dan masih apa ditautkan di proyeknya, maka masih tetap bisa di-scan gitu ya. Asalkan proyeknya itu yang free atau yang premium, tapi kalau masih waktunya premium masih ada itu masih bisa muncul ketika di-scan. Misalnya gambar apa? Gambar tadi gambar organ pernapasan, paru-paru. Maka kalau di-scan paru-parunya yang dibuat marker itu nanti juga di atasnya ada paru-parunya gitu. Sudah pernah pakai markernya? Udah disetting barangkali? Atau ada yang belum sama sekali? Belum, Bapak. Silahkan bicara saja nggak apa-apa ya. Ya, belum, Pak. Untuk nyoba markernya kami belum pernah, Bapak. Oh, kita beri contoh ya. Misal nih, eh, kita pakai marker ya. Saya share lagi. Saya share ulang. Kembali ke sana deh ya. Sana. Saya tutup dulu. Ini tadi kan saya menampilkan gambar ini. Udah coba saya gedekan bentar. Gedekan sebentar. Ada di bawah ya, di ke atas kan. Bentar. Hmm, Sorry, sorry. Nah, kita akan tambahkan markernya tuh di bawahnya di sini gitu ya. Markernya itu bisa yang custom, custom marker di sini, custom marker setting, atau marker yang dari hasil publish gitu ya. Kita publish terlebih dahulu coba. Ini kita capture, kemudian kita ganti nama paru-paru gitu. Kita publish. Hmm. Jadi kalau QR marker langsung kita ambil dari sini bisa. Jadi kita download. Jadi kalau ini kita tempelkan di tembok atau di buku, di atau di apa saja, di print, maka nanti kalau di scan muncul muncul di atasnya ini marker itu seperti yang tadi dibuat gitu ya. Bisa di-download atau kita bisa pakai custom marker. Ini custom marker diklik. Apa yang mau di-scan kita bisa ambil coba dari Canva misalnya ya. Dari Canva misalnya kita desain gambarnya dulu boleh. Ya, kita desain dari apa ya? Presentasi ya. Hmm, Langsung ke elemen aja deh. Langsung ke elemen misalnya gambar pernapasan. Sistem pernapasan gitu ya.
Ini barangkali, oke. Ini foto ya. Mau didesain apapun nggak masalah sih. Ini yang penting ada gambar yang diupload, gambar JPG yang diupload atau download dari Google gambar juga boleh gitu. Silakan disesuaikan gitu ya. Mau dibuat segini aja nggak apa-apa. Tuh. Diberi tulisan boleh. Ini sekedar contoh saja ya. Mbak kelihatan bentar. Ada dua. Bentar. Ini tak hilangkan. Hmm, Putih aja ya. Pasti teman-teman jago lah ya kalau mau desain gambar gitu ya. Desain gambar, kemudian diletakkan. Kemudian ini di-download sebagai gambar, ya, file gambar. Diubah ke PNG boleh, JPG boleh. Kemudian, oke, apa? Ini tak beri judul marker paru-paru. Saya download lagi. Saya download dulu di setting JPG. Ini nggak boleh sampai berapa ya? Ada batasannya ukuran markernya. Ya udah ini tak ubah ke 300 KB aja ya. Di bawah satu kalau nggak salah di bawah 2 mega. Unduh, oke, masuk ke ini ya downloadan ya marker paru-paru. Kemudian saya kembali ke sini Assembler Studio. Lalu kita upload nih custom markernya di sini, diklik. Nah, di sini saya masih punya 5 yang belum kepakai jatahnya. Saya punya 11, yang 6 sudah kepakai, yang 5 belum kepakai. Jadi saya akan pakai satu untuk marker yang ini. Kita klik, kemudian kita cari di download tadi, marker paru-paru. Di sini akan tampil gambar yang kita desain tadi. Kemudian kalau udah selesai ini ke upload, nanti ada bintang di sini, wajib sampai bintang 5 ya. Kalau bintang satu itu artinya kurang efektif sebagai marker gitu. Di ini markernya, bentar, belum selesai ternyata. Nah, ini markernya. Di sini poinnya sudah 5 bintang. Kalau baru 4 atau 3, diulangi lagi, perbaiki gambarnya. Lalu di sini ada pilihan orientasi. Kalau horizontal itu berarti seperti di buku gitu ya, nanti akan muncul di atasnya. Kalau vertikal itu seperti ditempel di dinding, nanti akan muncul di depannya begitu. Nah, jadi bisa pilih yang horizontal aja, langsung diklik di sini upload ya. Nanti akan tampil di bawahnya di sini. Oh, ternyata markernya gede nih, gede gitu ya. Nah, di sini dia kurang sesuai dengan objeknya. Markernya di sini kok ada di belakang nih. Jadi kita ubah ini ada di depannya gitu ya. Ada di atasnya, maaf, ada di atasnya. Bisa diubah skalanya. Ini kok gini toh ini nggak pas di objeknya gitu ya. Nah,
intinya begitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau ketika men-scan marker, nanti untuk men-scannya pastinya pakai aplikasi Assembler Edu dari Play Store itu. Sehingga kalau itu gambar itu di-scan, maka akan muncul gambar AR paru-parunya di atasnya gitu. Tapi kalau pengen markernya itu juga bisa di-scan pakai Google Lens, maka di marker itu juga diberi pilihan ada tambahan QR-nya gitu ya. Jadi nggak cuma pakai aplikasi saja, bisa milih pakai Google Lens juga bisa. Jadi caranya tambahkan saja di sini. Coba kita klik, kita ambil linknya proyek ini di salin, kemudian kembali ke sini, kita ambil QR-nya dari salinan tadi, kita letakkan di sini ya, URL-nya tadi itu, nih. Lalu buat QR-nya, akan tampil di sini. Ini bisa saja ditambahkan di kecil nggak apa-apa nih. Ini bisa di-scan pakai Google Lens untuk yang QR code-nya yang ini gitu ya. Kita download ulang gitu ya, kita download ulang. Kita unduh dulu. Hmm, Bedanya yang sekarang ada QR-nya. Terus kita ganti saja yang QR yang di anu tadi di sini. Kita ganti. Sini kita change markernya ya. Kita ganti. Sorry. Nah, ini kita ulang. Jadi yang diletakkan di buku gambarnya. Jadi ada gambarnya sama QR-nya gitu ya. Itu nanti akan lebih bagus daripada cuma QR-nya saja gitu. Apa? Bener ya. Cuma QR-nya saja. Jadi kayaknya kurang bagus gitu ya. Nah, udah, kalau udah ini sudah kita update. Kita update nanti markernya berubah jadi ada QR-nya. Oke, bisa membedakan ya dengan yang ini tadi. Nah, ini kalau ada bagian-bagiannya lagi, halaman berikutnya bisa tambahkan di sini, tambahkan halaman berikutnya, maka markernya masih tetap satu. Karena satu proyek itu satu marker, entah jadi berapa halaman, markernya tetap satu. Kalau pengen markernya berbeda, berarti ganti proyek berikutnya gitu ya. Jadi ini satu proyek, bisa satu, dua, tiga halaman. Atau bisa nih dibuat interaksi. Barangkali kalau kita klik ini, maka nanti akan muncul apa namanya slide berikutnya, tapi nggak perlu diklik slide yang ini gitu ya. Ini namanya scene satu, scene 2. Misalnya kita beri interaksi. Dulu udah pernah belum ya saya tambahi interaksi gitu. Atau bisa juga dibuat interaktif seperti ada kuisnya gitu ya. Bisa juga. Kalau yang kayak gini, kemudian yang sebelah sini itu ditambahi ada objek yang lain, misalnya dari Canva, saya tambahkan di sini. Di sini ada apa namanya? Dua dimensi nggak masalah, dua dimensi. Misalnya hmm, apa ya? Kita ambil dari Google ya, dari Google tentang deskripsi dari paru-paru misalnya. Ini misal loh ya. Nih misalnya ini penjelasannya gitu ya. Kita copy, ini kita paste. Kayak gini terus ini didesain barangkali pinter lah ya kalau hanya membuat desain dari sini misalnya ada apa itu hmm, pemandangan nggak apa-apa ya pemandangan
saya bisa di stop suaranya barangkali kalau nggak sesuai dengan yang pengen saya buat gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Ini ya, ini dari Canva, hanya sebagai background aja sih. Saya atur ini lapisannya yang ke belakang, yang ke belakang. Oke. Nah, ini kan dua dimensi nih, dua dimensi. Kalau saya download yang halaman 2 saja yang saya download sama JPG itu. Halaman 2 aja ya. Saya unduh. Ini udah. Di mana tuh? Di sini ya. Saya rename dulu. Penjelasan paru-paru. Lalu akan saya upload di Assembler. Ada di scene 2 ya. Ini scene 1 sudah ada isinya. Scene 2-nya ada di sini, masih kosong. Ini saya uploadnya dari sini, dari image. Atau langsung copy paste-nya di sini nggak apa-apa, boleh. Copy, paste gitu, langsung masuk. Gitu ya. Misal ini saya copy di Ctrl C, lalu di sini saya paste Ctrl T. Kok nggak mau, biasanya mau, coba saya upload aja dari image ya. Impor boleh, kita klik impor, kita masukkan, kita gedekan segede markernya barangkali. Ini ya. Nah, biar bisa interaksi bagaimana? Nah, ini nanti sin-sinnya ini ketika di-scan biar nggak kelihatan sin-sinnya. Misal ini saya ubah sin 1 itu saya capture dulu ya. Sin 1 itu kan ini. Saya capture dulu. Oke, udah kelihatan sekarang. Kemudian yang sin 2 coba saya capture dulu. Ini kan sin 2 isinya penjelasan. Tuh ya. Jadi ini sin 1 objeknya, sin 2 penjelasannya gitu. Kemudian ini nggak usah ditampilkan, boleh ini di sini thumbnail visibility-nya di off kan. Yang ini juga di off kan. Jadi ketika siswa itu melihat ini, maka nggak akan melihat yang ini nggak kelihatan. Tapi bagaimana cara membuatnya ke scene 2 kalau yang tampil pertama itu scene 1, maka kita bisa tambahkan interaksi. Bisa lewat ini diberi interaksi add interactivity atau bisa juga dari dari sini ada apa namanya coding gitu ya. Ini fitur eh, visual code gitu ya, visual coding. Jadi kita bisa tambahkan nih beberapa coding-coding gitu. Misalnya ketika ngeklik paru-paru, maka akan paru-parunya bagaimana? Atau akan membuka ke halaman yang kedua, barangkali kayak gitu. Itu bisa dibahas tersendiri nanti kayak gini. Nah, sekarang yang sederhana dulu, misalnya yang pakai interactivity. Jadi ketika paru-paru itu diklik gitu ya. Ini udah keklik kan ya. Ketika paru-parunya nanti diklik, maka akan muncul halaman yang kedua gitu ya. Tambahkan add interactivity. Nanti kan ini eh, akan lompat gitu ya. Akan jump up ke scene yang beda. Scene yang kedua targetnya. Itu. Sehingga kita bisa klik apply. Atau bisa kita tambahkan lagi di sini nanti juga dikasih interactivity ketika ini disentuh, diklik atau tambahkan tombol lagi di sampingnya. Ketika tombolnya diklik, maka nanti akan lari ke halaman pertama lagi gitu juga boleh. Ini kita targetnya ke scene 1 gitu ya. Lain.
Coba ya kita contohkan ya, kita preview dulu. Ketika preview, halamannya seperti inilah ketika pertama kali ke scan. Kok kecil gitu ya. Nah, biar nggak kecil, biar sesuai dengan harapan, maka ini diklik di sini, titik dua, di set kamera. Oke, yang ini juga ya, diklik di sini, kita set kamera. Kita lihat previewnya sekarang. Kita preview. Nah, sekarang udah gede karena kita set kamera segede ini tadi. Nah, ini ketika diklik ini, tapi mungkin untuk siswa yang menerima barangkali nggak tahu mau diapakan gitu kan. Jadi diberi perintah lah di sini ya. Ada perintah klikkan pada gambar objek paru-paru gitu ya. Ini diklik, kan nanti akan tampil yang scene yang kedua gitu ya. Kalau scene yang kedua diklik, ini diklik, klik, maka akan kembali ke scene satu lagi gitu ya. Itu namanya interactivity. Ini bolak-balik jadinya kayak gitu. Nah, kemudian contoh lagi yang sudah saya beri ini coding gitu ya. Nah, kayak gini, bentar. Ini saya keluarkan dulu. Hmm. Kembali ke editor ya. Nah, tadi kan udah kita tambahkan marker custom ya, custom marker. Nah, kalau kita klik di sini, saya itu sudah membuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 custom marker saya yang saya pakai. Jadi, misalnya nih, sistem gerak. Kalau teman-teman men-scan ini pakai assembler edu, maka nanti akan muncul kerangka manusia di atasnya gitu ya. Saya kembali ke sini ya, ke proyek. Proyek yang saya buat, coba saya tampilkan yang ini deh kayaknya. Kita edit. Kalau nggak sesuai dengan keinginan, boleh langsung di stop ya. Ini suara saya ini. Ini kelihatannya cuma biasa aja ini, kayak tadi gitu ya. Tapi ini saya sudah tambahkan. Nah, ini namanya visual coding gitu ya. Jadi ada arti-artinya nih biru, kemudian coklat. Ketika scene start, ketika mulai, maka akan tampil nih soal yang nomor satu dan nanti akan ada isian jawabannya dari pertanyaan itu dan seterusnya. Ini codingnya banyak nih, walaupun cuma sederhana sebetulnya. Kita preview deh ya, kita preview. Isinya apa tuh ini? Ini sebetulnya cuma satu scene nih. Satu scene tapi isinya banyak banget. Kita preview. Ketika di-scan, nanti ada. Kita play ya. Nah, di sini ada muncul soal gini. Organ apakah ini gitu ya? Nah, kita isikan di sini. Ada kolom untuk mengisi. Oh, ini paru-paru. Coba kita submit benar apa salah. Oh benar gitu ya. Nah, kemudian muncul setelah setelah jawaban benar langsung ke gambar berikutnya. Ini gambarnya itu numpuk yang tadi tapi yang ini belum diperlihatkan gitu ya. Ini, nah ini apa ini? Oh ini coba kalau kita tulis paru-paru benar apa salah gitu ya. Oh paru-paru bukan ya. Oh salah gitu ya salah. Yang ketiga organ apa ini gitu ya. Lambung. Benar apa salah? Oke benar kan gitu ya. Udah selesai. Jadi sebetulnya ada beberapa objek. Kita bisa lihat di objek list di sini. Oh, ternyata ada nih. Ini ada paru-parunya tadi. Kemudian yang berikutnya ada.
brain, ada stomach gitu ya. Ada tiga hanya saja yang brain ini nggak kelihatan karena di setting di sini tidak diperlihatkan. Kalau kelihatan kayak gini, numpuk gitu ya. Tapi ini awalnya nggak kelihatan. Ini ada sebetulnya, ada gitu ya. Nah, ini numpuk tiga gitu. Tapi ini nggak diperlihatkan dulu. Jadi yang diperlihatkan cuma ini paru-paru saja. Ini bisa di setel kayak gini. Ini nggak kelihatan nanti gitu ya, nggak kelihatan, nggak ada apa-apanya. Padahal ada tiga ini. Ini satu, ini juga satu, ini juga satu gitu ya. Maaf. Jadi yang diperlihatkan cuma yang ini dulu gitu. Terus ada teksnya, sebenarnya ada teksnya benar, ada salah gitu. Itu kalau mau ada kuis, kuisnya juga bisa dari AR gitu ya, nggak cuma alat peraga saja, tapi juga bisa soal-soal. Kayak gitu ya untuk menambahkan custom marker. Oke, itu dulu. Barangkali ada yang lain, silakan. Silakan Mas, Mbak. Bapak saya Bening, sebelumnya izin bertanya. Jadi saya itu udah lihat-lihat dari organ-organ 3D yang ada di Assembler Edu dan itu tuh ada yang ya itu langsung muncul bagian-bagian itu namanya apa seperti itu Pak. Nah, tapi masih ada yang belum lengkap. Jadi kalau misalkan saya mau menambahkan itu editnya pakai custom marker juga atau seperti apa? Gitu Bapak. Terima kasih. Bagian-bagian yang mana tuh, Mbak? Bagian, Mungkin saya Nah, share screen deh Pak. ya keterangan share, tolak. Lihatkan. ya Iya, share seperti screen aja, keterangan Mbak. bagian itu. Nggih. Maksudnya biar saya ngerti yang bagian apa. Nah, yang seperti ini, Bapak. Ini kan Mm-mm. sudah muncul nama-nama bagiannya. Ya, Misalkan saya mau menambahkan bagian lain untuk dikasih nama, gitu seperti apa cara editnya gitu, Pak? oh gitu ya. Ya, Oke, ya terima kasih, Pak. ya saya share screen lagi ya. Saya tutup dulu yang ini. Oke, kembali dari alat peraga boleh dicari di sana kalau sudah ada alat peraga. Tadi saya lihat digestive system gitu ya. Digestive system. Yang ini ya Mbak ya. Kemudian kita kita klik. Hmm. Oke, kita duplikat dulu nih. Kita duplikat biar bisa kita edit. Jadi awalnya duplikat dulu. Nah, bisa menduplikat jika akunnya premium atau akunnya itu pakai akun belajar ID gitu ya. Ya sudah saya duplikat ini. Bentar, ini kok saya refresh dulu ya. Kok di sini coba bentar. Ini benar ya digestive system. Ini. Lalu saya duplikat. Bentar ini ada masalah dikit nih. Inilah harusnya langsung masuk ke ini ya, ke halaman coba. Ke halaman editor udah ada belum? Harusnya udah masuk ke halaman editor. Dari sini aja deh ya, saya.
nanti itu langsung masuk ke sini gitu ya, yang tadi udah ditambahkan, tapi karena nggak tahu ini. Nah, dicoba-coba lagi nanti. Saya tambahkan objek tadi, pencernaan tadi ya. Sorry. Kalau dari alat peraga yang sudah ada nama-namanya juga akan muncul di sini nama-namanya gitu ya. Udah ada ini kerongkongan, ini hati, lambung kayak gitu udah ada. Nah, untuk menambahkan kita pakai teks. Kita pakai teks. Misalnya ini di sini ada teks kan ya, ada teks. Nah, kita pilih yang anotasi. Anotasi. Lalu ada circle atau line. Kalau yang tadi itu line ya, yang line menunjuk ke bagian ada panahnya gitu. Misalnya kita mau nunjuknya itu lambung nih, lambungnya ditunjuk mengarah ke atas kanan gitu ya. Jadi pilihnya yang ini, ke atas kanan. Terus di sini ketik namanya lambung. Udah selesai pledge. Tapi kalau harus ada deskripsi di sini, misalnya adalah tempat mencerna protein misalnya gitu ya. Tempat mencerna protein. Ini deskripsinya. Kemudian ini warnanya. Warnanya hitam, putih, silakan. Kemudian kita pledge. Di sini diarahkan tangannya itu ke bagian yang mau ditunjuk. Misalnya di sini di lambung diklik. Nah, akan muncul kayak gini. Ada lambung terus I gitu ya. Berarti ini ada keterangannya kalau ada huruf I-nya. Kalau nggak ada berarti nggak ada keterangannya. Jangan lupa ini diputar dulu dari kanan kiri sudah mengenai lambung apa belum. Kadang kadang ngekliknya itu masih geser di depannya gitu ya. Seolah-olah dari depan udah nunjuk lambung. Tapi karena 3D AR ini kan 3 dimensi, jadi bisa diputar-putar nanti. Kalau siswa itu sudah men-scan muncul AR-nya, kalau diputar, oh masih belum nunjuk gitu ya. Maka ini harus diarahkan dari sini, udah kelihatan menunjuk bagian lambung gitu ya. Kayak gitu. Ini warnanya hitam. Kalau mau diubah warnanya di sini dipilih aja warnanya gitu. Biasanya yang kontras dengan backgroundnya. Oh, karena backgroundnya itu putih makanya merah. Kalau backgroundnya hitam, maka warnanya, nah ini backgroundnya misalnya warnanya background kok merah ya nggak kelihatan jadinya gitu kan. Jadi backgroundnya dengan itunya harus kontras gitu. Harus kontras. Jadi nanti ketika di scan, ini saya set kamera aja kayak gini. Ketika di scan maka akan tampil seperti ini. Coba dilihat. Nah, ada satu yang ditunjuk. Ketika ini diklik, maka akan tampil di bawahnya itu adalah penjelasan atau deskripsinya yang tadi kita tambahkan. Itu ya. Bisa dimengerti Mbak Mbak Bening tadi ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada yang lain barangkali. Hmm, Masnya yang membuat sampai apa ini? Coba Mas siapa ya? Mas Ega. Mas Ega ada kesulitan? Saya Oh Mbak ya ini ya? ya Oh iya. Tak kirain Mas. Ini Mbak semuanya kah? betul Bapak. Oh iya. Mbak semua kok. Ini saya sambil bikin-bikin, terus saya coba add text di bagian annotation. Itu Mm-mm. pas di bagian editor, saya rasa ukurannya sudah pas, tapi di bagian preview itu ukuran tulisannya tiba-tiba membesar gitu ya Pak.
itu solusinya bagaimana? Coba ditampilkan, Mbak. Bisa Oh iya, nggak? sebentar. Ini ya Pak, kan ini Mm-mm. udah nih ukurannya. Terus coba di review. Ini apakah memang normal seperti ini ya Pak? Di set kamera bisa, Mbak. Coba tadi disilang dulu. Nah, di bagian apa? Scene 1 yang titik 2 itu diklik. Sudah. Oh, sudah. Ya, Di clear kamera dulu, di clear. Kemudian digedekan dulu gambarnya. Maaf, di baik. clear dulu. Digedekan kayak gitu ya. Baru di set. Baru di set. Nanti segede itu gitu ya. Kalau di preview segede itu. Coba, Oh, coba play. oh iya. Ya, segede yang di set gitu ya. Terima kasih Bapak. Sama saya mau tanya Bapak, kan kebetulan materi saya ini usaha dan energi. Usaha kan ada butuh perpindahan, kira-kira ada animasi yang bikin dia bendanya ini agak gerak gitu nggak ya? Gerak ya? Ya, Boleh, bisa. Coba Mbak, saya minta diduplikat ini dulu biar saya punya gambar, punya proyek jenengan. di sini ya Pak. Nggak dipublish dulu, publish, Oh, bagus. klik publish, capture dulu, di capture, bagian bawah itu ada capture. Nah, oke publish, oke, salin link. Saya ketikkan aja deh, saya ketik nggak apa ya. Nanti Nggak saya apa-apa. dikte Mbak, bentar. Masih masih kayak gitu nggak apa-apa. Saya ketik aja lewat milik saya. Jangan ditutup dulu ya Mbak ya. Iya Bapak. asblr.com kemudian H kecil, I kecil, Y besar, 7 N besar, Z gitu ya. Oke Mbak, sekarang yang share screen saya ya. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak. Ntar saya share screen. Ini jadi kalau saya ngeklik link jenengan tadi, saya bisa duplikat, duplikasi, jadi milik saya juga gitu ya. Ini bisa kerjasama nih. Lalu akan masuk di halaman editor saya, gitu ya. Hmm, ya, gini ya. Nah ini ketika apa yang mau diklik ini sebagai apa namanya trigger gitu ya. Kemudian ada target, ada trigger. Boleh pakai interactivity nggak masalah, tapi kalau lebih detail lagi memang harus pakai yang ini apa codingnya gitu ya. Misal ini akan saya pindahkan. Jadi di- yang diklik siapa? Yang diklik ada tombol boleh di sini ada tombol play gitu boleh. Jadi misalnya saya beri tambahan tombol play ya. Ini ada tombol play, tombol play button. Bentar. Nah, ini.
Play itu yang mana? Yang ini next button. Asal aja ya ini play, ini play. Hmm. Nah, selalu pasti di posisi tengah-tengah gitu ya. Kita bisa pindahkan play buttonnya diklik, kita geser ke depan boleh. Ke gede banget. Kita kecilkan. Misal gini ya. Oke. Ketika ini di play, maka nanti akan jalan misal gitu. Maka kita perintahkan ini. Kita beri nama dulu. Ini kan play button sudah. Yang ini apa ini? Gori bis pusing. Misalnya ini Anto gitu ya. Anto aja deh Anto. Oke, yang ini namanya meja gitu ya. Meja. Oke, sudah. Nah, kita klik play button ini. Kita tambahkan interactivity. Move. Move-nya kemana? Ini forward, backward, left. Left itu ke kiri. Right ke kanan. Berarti ke mana? Ke kanan ya. Nah, kebalik berarti ke kiri gitu ya. Karena yang depan depan itu yang ada tulisannya front. Jadi ini right. Atau ke custom bisa nanti mengarah ke titik berapa, koma berapa gitu. Actionnya move, targetnya targetnya adalah siapa yang mau dipindahkan. Yang diklik kan si ini tadi, play button. Yang dipindahkan mejanya saja atau sama orangnya ini, Antonya itu. Nah, sejauh berapa? Sejauh 10 kotak ya. Ini 10 atau 5 aja 5. 5 kotak. Misalnya ini satu kotak 1 meter, berarti 5 meter. Advanced setting. Nah, butuh berapa waktu untuk berpindah? Ini start time itu ketika diklik itu ada delay enggak? Atau ketika diklik langsung jalan berarti 0 sekon. Gitu ya. Kemudian durasinya ini misalnya 5 sekon gitu ya. Linear itu berarti kecepatannya tetap. Kalau insane itu GLBB dipercepat gitu ya. Kalau outsane itu GLBB diperlambat. Kalau in out dipercepat lalu diperlambat. Misalnya apa? Linear saja ya, linear. Kita apply. Oke, apply. Karena ini juga dorongnya itu juga barengan sama geraknya ini, kita tambahkan lagi di sini, tambahkan move-nya lagi, mirip sama ke kanan. Terus di sini targetnya sekarang si Anto gitu. Antonya juga pindahnya 5 kotak. Ini sama. Kalau durasinya lebih cepat nanti Antonya mendahului meja gitu ya. Ini 5. Ini linear apply. Dan ini jadi sama, dua-duanya bareng. Atau ini bisa di grup nanti biar ininya cuma satu gitu ya. Kita bisa lihat dari play di sini dulu. Ketika diklik itu nanti kayak gitu, dorong gitu ya, jalan. Tapi ininya ketinggalan, harusnya di settingnya nggak lewat apa anotasi yang di sini, tapi yang di kanan. Yang di kiri itu kepisah. Kalau yang di kanan nanti ngikutin gitu, ngikutin. Coba nanti ya, kita stop dulu. Kita stop dulu. Kita preview coba ya. Kita preview. Jadi yang kita klik itu buttonnya. Yang diklik buttonnya, yang jalan, yang ini orang sama mejanya itu. Yang ini diklik, diklik. Nah, nanti akan jalan. Tapi anotasinya ketinggalan tuh, ketinggalan. Nah, biar ikut bagaimana? Biar ikut yang dipakai yang di kanan. Ini, bentar, saya delete dulu ya. Saya delete itu apa namanya ini? Malah ketinggalan yang itu. Salah. Udah biarkan aja dulu ya itu.
Ini diklik, yang dipakai yang add sticky annotation. Jadi ini akan mengikuti dia pergi. Jadi diklik. Nah, circle atau line boleh. Ini kalau circle namanya Anto tadi gitu ya. Oke, place. Kemudian ditempelkan di Anto. Nah, Antonya di situ gitu ya. Oke, submit. Oke, jadi Antonya akan ikut tuh. Dia toleh-toleh, dia juga gerak-gerak gitu ya. Halo, masih bisa didengarkan nggak ya? Masih kan ya? Masih Bapak, masih. Oke. Nah, kemudian yang ini pun juga ditambahkan. Ini diklik mejanya, sticky-nya diklik, ini meja gitu. Ini boleh yang ini biru deh, misalnya biru. Di meja. Oke, submit. Nah, itu ya. Coba kita review sekarang. Nanti akan ngikutin. Kita klik. Nah, kita lihat itu akan ngikutin. Gitu ya Mbak Eka ya. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Ada yang lain lagi? Izin Bapak, Ya, silahkan. kalau cara mengimport 3D dari aplikasi lain bagaimana nih Pak? Cara mengimportnya. Oke. Iya, Ini Mbak, saya share lagi ya. Hmm, akan saya tambahkan di sini. Misalnya di sini ada vas bunga gitu ya. Di atasnya vas bunga. Nah, kita akan ambil vas bunga itu dari website lain. Di sini kita klik. Kita bisa pakai salah satunya itu Sketchfab. Misalnya yang banyak itu Sketchfab. Sketchfab.com. Ini penyedia 3D juga. Sebenarnya banyak sih ya, banyak. Lalu di sini ketikan aja, ketikan apa yang mau dicari. Pas bunga gitu ya, misal pas bunga. Nah, ada banyak nih. Misalnya yang ini, yang ada tombol unduhnya ya. Nah, kayak gini, tombol unduhnya kayak gini ya. Ini tombol unduh yang bisa diunduh berarti. Misalnya saja ini nggak ada, jadi kita kerepotan untuk ngunduhnya nih. Kita cari. Nah, ini aja deh, saya pengen yang ini ya. Kita download. Harus login dulu ya, maaf. Ini login, diminta login. Login dulu. Jadi nanti setelah mau unduh kayak gini, pilih yang GLP. Nah, di sini ada GLP 11 mega. Jadi butuh 11 mega. Kita download. Oke, sudah terdownload di sini. Nah, ada di sini ya. Ini vas bunga. Eh, layarnya nggak ganti ya. Oke, maaf.
layarnya masih tampil yang itu ya. Bentar. Ini sudah saya klik download tadi, sudah kesimpan. Lalu kita ambil dari Assembler Edu. Di sini ada 3D, dipilih, lalu kita back dulu yang tadi, kita impor 3D-nya. Kita impor 3D, diklik. Nah, akan muncul di sini. Diklik dulu ya nih, impornya di sini. Nah, ini. Oke. Objeknya diberi nama pas bunga. Ini skalanya bisa diperbesar. Oke. Tambahkan kategori apa ini? Bebas saja deh. Nah, arsitektur. Oke. Lalu klik next. Kita capture, upload. Kalau besar biasanya agak lama gitu ya. Karena 11 mega gitu. Nah, ini tadi cara mengimpor. Kalau sudah, bisa langsung nanti diklik akan ke insert di editor, atau kalau dibiarkan akan kesimpan di eh, bagian impor aset tadi. Satu file kayak gini itu sebenarnya isinya banyak banget gitu ya. Makanya ini ada belum selesai-selesai gitu ya uploadnya. Websitenya yang menyediakan banyak yang nggak cuma yang Sketchfab tadi, ada free3d.com kalau nggak salah itu ada juga. Atau ketika di Google aja apa namanya 3D gitu ya, 3D. Nanti akan ada beberapa pilihan. Setnya banyak ini. Karena tadi dari macam-macam, ada bunganya, ada vasnya. Kalau udah selesai nggak dibutuhkan, barangkali untuk menghilangkan biar space-nya longgar, maka setiap yang sudah nggak dibutuhkan di delete dari hasil kita impor tadi. Misalnya hanya kebutuhannya 1 bulan gitu ya. Setelah itu udah nggak ada yang lihat lagi, dihapus. Atau kalau karena modul kan selamanya nih kepakai terus ya, jadi jangan dihapus gitu. Ini nggak selesai-selesai. Ini lama ini ya. Ada yang lain barangkali ini sambil nunggu proses upload selesai.
Berarti kalau misal 3D yang di Sketchfab itu nggak ada tombol unduhnya, itu berarti memang harus berlangganan gitu nih, Pak? Yang dari luar tadi ya, Iya, yang dari Sketchfab. itu berarti emang nggak diizinkan buat mendownload dari yang membuat itu. Berarti kalau misal tidak ada tombol unduhnya memang tidak boleh diizinkan ya. Barangkali sebetulnya yang di aset Assembler Edu dan di luar dari Assembler Edu itu sebetulnya bisa membuat sendiri, nama aplikasinya itu Blender gitu ya. Bisa membuat apa saja dari Blender, tapi itu butuh keahlian sendiri. Misalnya membuat apa ya? Membuat bangunan gitu ya, rumah yang kita kehendaki itu dibuatnya dari aplikasi Blender gitu namanya. Kemarin saya ikut pelatihannya tapi kok yo susah banget ngikutinya gitu ya. Ada diberi animasi, misalnya jantungnya berdenyut kayak gitu kan dibuat dari aplikasi tersendiri. Nah, dari tim assembler itu yang sudah dibuat bisa diupload dari sana. Atau kalau ada yang nggak ada dan pengen diadakan, itu sebetulnya ada request gitu ya. Requestnya apa? Nanti ada linknya sendiri. Link request aset biar ada. Kemarin saya request ini yang apa namanya protista itu ya. Yang amuba, kemudian paramecium kayak gitu. Karena yang kingdom yang lain sudah ada, tapi yang protista kok belum ada gitu, maka saya request gitu. Oh, iya, baik, Pak. Proses uploadnya yang penting tahu ya ini memang belum selesai karena gede. Iya, Pak. Yang lain ada lagi nggak? Mohon maaf Bapak, ya Pak, berisi izin bertanya. Ya, Kalau di AR ini, apakah memungkinkan untuk menambahkan tabel atau bagan alir gitu? tabel ya Mbak. Tabel yang bisa diisi atau cuma yang bisa dilihat aja? Yang hanya dilihat saja. Oh, kalau tabel hanya bisa dilihat saja berarti dua dimensi ya? Berarti mbaknya itu ini saja mengcapture dari Word atau dari Canva. Dari Canva didesain ada tabel gitu, di-download lalu diuploadnya di assembler kayak tadi, diimpor gitu. Seperti penjelasan yang apa? Paru-paru tadi, yang scene 2 tadi kan hanya tulisan gitu ya, gambar. Seperti itu kira-kira. Baik Bapak. Jadi kalau misalnya ditambahkan dengan organnya, apakah bisa di bagian atasnya atau di bawahnya? Boleh bisa. Di sampingnya ada tabel atau ada tulisan. Kalau tulisan banyak, mending eh, dua dimensi saja. Kalau teks tiga dimensi itu kan nanti ribet apa gede gitu ya ukurannya. Baik Bapak, terima kasih. Sudah berapa persen ini pengerjaan modulnya? Atau tinggal menambahkan saja ER-nya gitu? Sudah mulai kan ya? Dijawab tolong teman-teman. Udah buat kayaknya. Ya, Bapak Ibu di tapi baru LKPD. Oke. Kira-kira ini selesainya bulan apa ini? Targetnya gitu. Jadi biar kepantau, Hmm, oh kalau sebulan harus sampai ini, sebulan lagi sampai ini, ya biar ini nggak kan molor-molor gitu. kalau untuk penelitiannya tuh mau nggak mau Oktober itu udah selesai. Hmm, Harapannya.
Nggih. Tapi kan ini kan mereka lagi UAS toh, jadi ini di sela-sela mereka nyiapin, teman-teman mahasiswa nyiapin UAS, mau nggak mau biar UAS dulu, terus nanti habis UAS baru proses ke air-airnya gitu sih. Tapi sepertinya udah mulai dicicil Kak. Oke, baik, Bu. Untuk progresnya, oh Pak Tanto minta anu apa laporan progresnya ya. Siap gitu ya teman-teman ya. Soalnya kan beliau kan laporan ke assembler, nah, ya Pak ya. Biasanya sih kadang ada yang tanya juga gitu. Hmm. Ya gitu aja nggak apa-apa. Nanti nanti Ya, kami koordinasikan supaya bisa dilaporkan. Tenang aja Pak Tanto. oke. Ya. Ini ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Aku Baik sambil ya? jalan, besok lagi tanyakan nggak masalah gitu Oke, ya. siap. Pak Tanto minta izin kalau misal tak buatkan WhatsApp grup khusus gitu untuk yang penelitian ini gimana Pak Tanto? Boleh, Bu. Ya, Monggo. apa biar dapat bimbingan eksklusif gitu loh. Kalau kan memfasilitasi ya. Jadi kalau apa namanya? eh, jadi teman-teman biar bisa lebih semangat dan sebagainya ya. Bisa belajar dari Pak Tanto yang sudah lebih berpengalaman. Monggo. Kemudian harapan saya sih teman-teman bisa lulus tepat waktu. Semuanya bisa selesai dengan baik begitu. Dan Pak Tanto ya bisa level apa? Level dalam apa Pak itu Pak? Lupa aku. Ya perguruan perairan itu bisa naik terus ya. Itulah. Tak dukung kok Pak Tanto, tenang aja. Baik, makasih. Oke. Gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak Ika, Zahwa, Bening, Nabila, Arifah? Dari saya segitu dulu, Bu. Oke, oke. Semoga lancar ya. Intinya emang harus telaten dalam belajar begitu ya, dan paling tidak itu tiap hari ada progresnya. Entah itu AR-nya, entah itu skripsinya. Itu sih. Kudu telaten lah intinya. Ngoten. Pak Tanto niki terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa Sama-sama. insya Allah cukup Bapak untuk Nggih. prosesi kali ini. Nanti mohon izin untuk bisa kami buatkan WhatsApp group. Isinya mahasiswa-mahasiswa yang memang mau fokus untuk penelitian tentang perairan. Dan semoga sih tidak hanya berhenti di S1 saja Bapak. Ini ada mahasiswa S3 Bapak. Mbak Yuliarti ini kebetulan juga sedang S3. Tadi saya colek harus apa? Harus ikutan belajar supaya besok di produk disertasinya itu ada kebaruan teknologi. Ngaten, Mbak Tanto. Nggih. Ye, jadi ini mahasiswa S1 dan S3 dan profesor yang belajar dengan Pak Tanto. Oke, terus. Mantap. Oke, matur suwun. Kita tutup nih Pak Tanto. Nggih, Bu. Kita beri plus dulu untuk Pak Tanto. Semangat Oke. semuanya ya. Oke, terima kasih Pak Tanto atas ilmunya. Semoga teman-teman tambah semangat dan dapat pencerahan untuk pertemuan pada hari ini. Nanti ada WhatsApp grup khusus, di mana nanti teman-teman ketika menghadapi hambatan ataupun pengen pamer ke gurunya ya. Nah, dalam hal ini Pak Tanto ya, ke suhunya bahwa sudah berprogres ya, silahkan. Gitu nggih. Oke, kita akhiri dengan ucapan doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bening nanti Bu Sri dikasih apa?